Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak ada batasnya dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang ibu muda yang menjadi korban atas kekejaman yang dilakukan oleh suaminya. Dia mengalami serangkaian kekerasan secara fisik hingga akhirnya dieksekusi di depan dua anaknya yang masih sangat kecil. Tindakan dari suaminya itu bahkan tidak hanya sampai di sana. Saat itu dia juga sempat memandikan istrinya yang sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dan kemudian menidurkan tubuhnya di samping dari kedua anaknya di sebuah ranjang kasur. Lalu bagaimana kisah yang sebenarnya dari peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan. Dan kalian harus menonton sampai akhir video agar mendapat pelajaran hingga kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kisah ini sungguh sangat menyentuh hati, sebab ibu muda itu dikenal sebagai seorang yang memiliki semangat bekerja. Hingga di kalangan rekan kerjanya dia adalah seorang yang bisa membawa aura positif di lingkungannya berada. Sebenarnya tidak banyak informasi yang diketahui tentang ibu muda tersebut. Akan tetapi dari beberapa informasi yang saya dapatkan, ibu muda itu bernama Mega Suryani Dewi yang lahir di tanggal 20 Oktober di tahun 1999 dan berusia sekitar 24 tahun. Mega Suryani Dewi adalah seorang wanita karir yang sudah bekerja saat dirinya lulus sekolah. Dia sempat bekerja di beberapa perusahaan ternama yang bergerak di bidang kosmetik kecantikan. Bahkan sampai saat ini, ibu muda tersebut bekerja sebagai seorang sales marketing di sebuah merek yang bernama Sosiola dan dia sudah bekerja di sana sekitar hampir 2 tahun lamanya. Mega Suryani juga sudah menikah hampir sekitar 10 tahun yang lalu. Suaminya adalah teman sewaktu dia bersekolah di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Suaminya bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Cikarang dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang ojek online. Mega Suryani Dewi dan suaminya tinggal di sebuah kontrakan petak di Jalan Cikedokan di Desa Sukadanau di Kecamatan Cikarang Barat. Mereka sudah tinggal di sana di tahun pertama pernikahannya. Mega Suryani dan suaminya yang bernama Nando itu adalah tipikal suami istri yang sibuk bekerja. Hingga kedua anaknya sering dititipkan ke Ibu Linda yang adalah ibu kandung dari Mega itu sendiri. Dan mereka akan menjemput anak-anaknya pada malam hari setelah mereka pulang bekerja. Kehidupan keduanya yang sama-sama sibuk itu ternyata tidak membuat mereka saling mengerti dan memahami satu sama lain. Keduanya sering kedapatan terlibat pertengkaran karena ego yang tinggi dari keduanya. Tidak hanya itu, meskipun keduanya sama-sama bekerja, namun mereka juga sering mengalami masalah ekonomi yang cukup pailit. Dan pemicu itu bahkan membuat mereka sering adu otot saat berdebat di depan anak-anaknya. Sikap temperamental dari watak sang suami sering membuat Mega Suryani harus menerima serangkaian kekerasan fisik darinya. Kata-kata yang kasar hingga pemukulan sering diterimanya saat mereka berdebat. Namun karena Mega Suryani merasa bahwa sangat mencintai suaminya itu, dia kerap kali mengalah dan berdamai demi kelangsungan pernikahan di antara keduanya. Sebenarnya hal yang paling menguatkan Mega tentang watak dari suaminya adalah anaknya. Dia sempat berpikiran untuk berpisah, namun itu seperti sulit terjadi. Karena kedua anaknya masih sangat kecil, terlebih pada saat ini dia juga sedang mengandung bayi di dalam perutnya. Kandungan itu berusia sekitar 5 bulan dan itu membuatnya harus mengesampingkan perasaannya untuk bisa berpisah dengan suaminya. Meskipun begitu, Mega sering membagikan perasaannya lewat media sosial. Dia mengungkapkan bahwa di beberapa bulan belakangan ini, suaminya sudah semakin tidak terkendali dan watak yang keras itu membuatnya sering diperlakukan dengan sesuka hati. Menurut keterangan dari temannya, Mega Suryani Dewi juga sempat bercerita kepadanya persoalan ini. Rumah tangga yang diupayakan untuk dipertahankan itu membuatnya semakin terpuruk. Mega juga mengatakan bahwa sikap temperamental suaminya bahkan diterimanya setiap malam saat hendak mau tidur. Mega Suryani Dewi sudah pada ambang kebingungan yang cukup dalam, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena harus memikirkan masa depan dari anak-anaknya juga. Hingga akhirnya, klimaks atas semua kekerasan yang dilakukan oleh suami dari ibu muda tersebut berakhir dengan sangat tragis. Mega Suryani Dewi ternyata harus mengalami kondisi yang sangat mengenaskan. Dia dihabisi oleh suaminya karena sebuah permasalahan yang sebenarnya sangat sepele. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian Ibu Linda yang adalah ibu kandung dari Mega Suryani Dewi. Saat itu suaminya berkunjung ke rumah untuk menitipkan kedua cucunya di sana.
Pada kesempatan tersebut, Nando langsung buru-buru berpamitan. Dia beralasan bahwa jadwalnya sudah telat karena harus masuk sangat pagi. Namun Ibu Linda sempat menanyakan keberadaan dari Mega. Dia bertanya kenapa Nando tidak pergi bersama dengan istrinya. Akan tetapi saat itu Nando menjawab bahwa Mega Suryani sudah berangkat terlebih dahulu dan dia pergi bekerja sendirian dengan menaiki kendaraan umum. Rutinitas menitipkan cucu untuk Ibu Linda memang sudah berlangsung di beberapa tahun yang lalu karena kesibukan antara keduanya membuat mereka harus meninggalkan anaknya diasuh bersamanya. Namun hal yang tidak biasa pada hari ini adalah ketika Mega Suryani juga tidak ikut mengantar anaknya dan malah pergi bekerja sendirian. Meskipun Ibu Linda sempat merasa curiga, namun dia hanya sedikit berpikiran bahwa Mega dan Nando sedang terlibat pertengkaran hingga mereka akhirnya berangkat masing-masing. Ibu Linda merawat kedua cucunya sudah seperti anaknya sendiri. Dia juga melihat kedua cucunya itu berperilaku sama seperti persis sewaktu Mega masih kecil. Ibu Linda dalam keterangan di beberapa artikel menyebutkan bahwa dia sebenarnya mengetahui soal masalah yang dialami oleh Mega dalam pernikahannya. Dia juga sempat memberi nasihat keduanya tentang kehidupan berumah tangga bahwa memang perbedaan pendapat selalu menjadi penyebab dari polemik di pernikahan. Namun Ibu Linda berpesan kepada keduanya untuk mempertahankan hubungan itu. Dia juga memberi peringatan kepada menantunya untuk tidak bertindak kasar kepada istrinya. Selayaknya seorang ibu, Linda juga bisa merasakan perasaan dari Mega yang tersiksa batinnya. Meskipun anaknya itu tidak pernah mengutarakan setiap masalah dengan suaminya. Namun ibu selalu bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi dengan anaknya. Seperti halnya pada kasus ini, Ibu Linda merasa ada sesuatu yang buruk saat melihat tingkah dari kedua cucunya. Mereka seperti tidak memiliki semangat dan hanya berdiam diri saat diasuh olehnya. Firasat buruk itu terus menghantuinya sampai malam hari. Saat itu bahkan kedua orang tua dari cucunya tidak juga kunjung datang untuk menjemput mereka. Ibu Linda kemudian mencoba untuk menelpon anaknya, namun Mega Suryani Dewi tidak menjawab dan membalas pesan yang dikirimnya. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Hari itu tidak biasanya anak dan menantunya telat sampai 2 jam. Dia kemudian menelpon Nando dan menanyakan kenapa dia sampai saat ini belum pulang. Akan tetapi Nando menjawab bahwa dia sedang makan dan sebentar lagi akan ke sana untuk menjemput anaknya. Hingga sekitar 2 jam berikutnya, anak dan menantunya tidak juga kunjung datang ke rumah. Ibu Linda merasa khawatir hingga firasat yang buruk tersebut semakin membuatnya tidak nyaman. Jam 1 malam sudah terlewati, Ibu Linda sudah tidak tahan dengan perasaan gundah di dalam hatinya. Saat itu dia kemudian mengajak suaminya untuk mengantar kedua cucunya ke rumah dari anaknya. Dia sebenarnya ingin memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi karena keterikatan batin seorang ibu tidak pernah salah terhadap anaknya. Ibu Linda dan Bapak Sasongko kemudian berangkat mengendarai sepeda motor. Rumahnya dan kontrakan anaknya tidak terlalu jauh karena hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Hingga setelah berada di depan kontrakan dari anaknya, Ibu Linda kemudian menggedor pintu itu namun tidak ada jawaban dari dalam. Ibu Linda selanjutnya mengintip dari arah jendela dan melihat ada anaknya yang sedang tertidur di atas kasur. Namun Ibu Linda saat itu merasa sedikit kesal karena teriakannya tidak juga dijawab dan Mega tidak mungkin tidur sampai seperti itu. Ibu Linda kemudian mencari cara untuk masuk, hingga sebuah kunci kontrakan ternyata ada di bawah keset. Ibu Linda selanjutnya membuka pintu tersebut dan sebuah penampakan yang mengerikan terlihat dengan sangat jelas. Ibu Linda tidak kuat menahan tangis. Dia melihat suaminya juga merasakan perasaan yang sama. Saat ini ternyata adalah momen paling menyedihkan seumur hidup yang dijalaninya. Ibu Linda kemudian segera menghampiri anaknya yang terbaring di sana. Dia membelai rambutnya dan mengusap bagian belakang dari tubuhnya. Firasat seorang ibu memang sangatlah kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan apapun di dunia ini selain perasaan seorang ibu terhadap anaknya. Ibu Linda sangat terkejut. Dia benar-benar hanya ingin menangis dan memeluk anaknya dengan sangat kuat. Ibu Linda harus menerima sebuah kenyataan bahwa anaknya sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia melihat leher dari anaknya sudah terkelupas hampir putus. Sayatan itu begitu sangat nyata dan perbuatan tersebut sangatlah terkutuk. Aroma tubuh dari Mega Suryani Dewi juga sudah berubah. Bau itu sudah sangat menyengat dan Ibu Linda menyadari bahwa anaknya sudah dihabisi di beberapa hari yang lalu.
Singkat cerita, sekitar 2 jam berikutnya pihak kepolisian akhirnya datang ke kontrakan tersebut. Mereka kemudian mengamankan lokasi dan membawa tubuh dari Mega Suryani Dewi untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian selanjutnya menggeledah kamar itu hingga menemukan sebuah barang bukti sebilah pisau yang sudah patah dan masih bercampur bercak merah. Pihak berwajib itu juga meminta keterangan dari beberapa warga sekitar dan mereka mengungkapkan bahwa melihat suami dari korban yang keluar terakhir kali dari kamar kontrakan tersebut. Hingga keesokan harinya, Nando kemudian menyerahkan dirinya di hadapan petugas kepolisian. Pria itu langsung mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukan terhadap istrinya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan penegak hukum. Nando kemudian bercerita mengenai kronologis atas eksekusi yang dia lakukan. Pada malam itu dia dan istrinya terlibat sebuah pertengkaran yang cukup hebat. Istrinya mengomeli dia mengenai urusan ekonomi yang kurang. Nando mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan hampir semua penghasilannya kepada Mega. Namun istrinya tidak pernah mensyukuri itu dan selalu menuduhnya dengan segala tuduhan yang ada. Hingga perdebatan di antara mereka berlangsung semakin panas, Mega sempat berkata-kata kasar terhadapnya dan mengancam akan menggugatnya di pengadilan. Nando yang sudah keep dengan perdebatan tersebut terpancing emosi. Saat itu dia kemudian memukul istrinya di bagian kepala, dan Mega sempat melawan hingga mereka terlibat pertikaian yang cukup hebat. Dan karena hal tersebut, Nando kemudian mengambil sebilah tajam yang berada di dapur. Dengan emosi yang memuncak tinggi, dia kemudian mengayunkan itu ke leher dari istrinya. Nando juga mengatakan di hadapan pihak kepolisian bahwa kejadian itu terjadi sangat cepat dan amarahnya tidak bisa dia kendalikan. Sehingga hal yang tidak bisa Nando kontrol akhirnya terjadi. Nando membuat istrinya sudah tidak bernapas dengan begitu saja. Rasa menyesal sebenarnya seketika langsung dia rasakan, makanya dia kemudian memandikan istrinya dan membaringkan tubuhnya bersama dengan kedua anaknya di kasur. Nando mengungkapkan rasa bersalah yang cukup dalam. Dia juga meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga dari Mega Suryani Dewi. Semoga mereka bisa melihat kesungguhan itu dan pengakuan dirinya saat ini adalah bukti yang nyata bahwa dia memang merasa sangat bersalah dan pantas untuk dihukum. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Nando kemudian akan menjalani serangkaian peradilan di pengadilan. Dalam tuntutan awal dia divonis kurungan selama 20 tahun. Hingga jika terdapat sebuah tindakan yang sudah direncanakan, maka hukuman itu akan berubah menjadi seumur hidup. Semoga atas peristiwa yang terjadi antara Nando dan Mega Suryani menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita. Bahwasanya dalam menjalani sebuah hubungan, kita harus mengontrol diri atas semua amarah dan keegoisan masing-masing. Sebab setiap problematika selalu tercipta karena sama-sama ingin menang sendiri, dan itu tidak akan menciptakan sebuah hubungan yang saling memiliki. Karena sejatinya hubungan perihal dua orang yang bersinggungan, terlebih itu terjalin dalam sebuah pernikahan dan singgungan itu selalu akan terjadi. Sikap yang dingin dan sabar selalu jadi poin yang utama. Karena dasarnya api selalu saja bisa tersulut dan membakar kemana-mana. Kontrol diri adalah cara yang ampuh untuk hidup yang damai dan bahagia.